Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema dua tanda mantan yang pergi untuk kembali. Ya, jadi ada orang yang pergi memang sudah niat betul, ya, tidak akan pernah kembali. Tetapi ada orang yang galau, ya, yang bimbang. Dia pergi, tetapi di hatinya dia tahu persis bahwa ini pergi bukan selamanya. Ini adalah pergi untuk menghindar sesaat, untuk kembali lagi. Ya. Nah, jadi ada dua tanda, ya. Ketika mantan ini pergi, tapi di hatinya dia meniatkan begitu suasananya kondusif, maka dia akan kembali. Yang pertama, ya, perginya ini karena faktor ada persoalan yang begitu pelik, ya, begitu rumit, yang dia tidak lagi punya solusinya. Yang paling klasik adalah persoalan restu dari mertua atau calon mertua. Sekuat apapun dia berpikir, dengan cara apapun dia berusaha untuk menjelaskan, semuanya mental. Bahkan bagaimana mau menjelaskan kalau mertua atau calon mertua ketemu tidak bersedia, baru bilang mau ketemu sudah ditolak duluan, ya. Belum tekanan-tekanan yang harus dia hadapi untuk menyingkir, untuk tidak mendekati si mantan ini lagi, dan seterusnya. Nah, maka dia berusaha mendelay, ya, mengulur waktu, dan berharap seiring dengan perjalanan waktu, maka persoalan ini, restu dari orang tua ini, akan bisa selesai dengan sendirinya. Dia memberikan ruang dan waktu kepada para orang tua yang menolaknya ini untuk berpikir, untuk merenung. Siapa tahu ada kebijaksanaan yang baru, ya, sehingga mereka berubah pikiran dari menolak jadi mensupport, dari menolak jadi memberikan izin dan dukungan. Ya, karena biar bagaimanapun memang persoalan apapun semuanya kan butuh waktu. Orang luka tuh, ya, kena duri misal, biarpun sudah diobati, kan tidak langsung 5 menit kemudian sembuh, ya. Paling tidak butuh waktu 3-4 hari sampai lukanya menutup kembali. Kita pusing, minum obat pusing, ya, kan tidak 5 menit kemudian langsung sembuh. Paling tidak butuh waktu 1-2 jam, sehingga obat pusingnya tadi bekerja dan pusingnya jadi hilang. Ya, nah jadi dia pergi, tandanya ini karena ada persoalan yang begitu rumit, yang dia sudah tidak lagi tahu solusinya seperti apa. Jadi seperti orang yang masuk ke dalam gua atau masuk ke dalam lorong gelap, ya, tidak kelihatan ada cahaya di depan.
Begitu kurang lebih ya, sehingga dia memilih untuk minggir, memilih untuk menyingkir dengan harapan ketika penolakan dari para orang tua ini sudah mulai mereda, maka dia bisa punya kesempatan untuk meyakinkan mereka kembali. Nah, yang kedua nih yang paling penting ya. Tapi sebelum kita bahas yang kedua, yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, hati, pikiran, dan doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, yang kedua, ketika dia pergi, biasanya paling lama 3 bulan, dia sudah kembali kontak, kembali berkomunikasi. Kalaupun kemarin dia blokir semua, dalam waktu 3 bulan, akun-akun media sosial yang dia blokir, sudah dia buka kembali. Ya. Kenapa demikian? Ya karena memang di hatinya, dia pergi, itu seperti orang yang menghindari badai. Orang menghindari badai kan minggir dulu tuh. Naik sepeda motor nih, badainya kenceng, anginnya kenceng, ya mandek dululah. Sampai badai tadi reda, hujannya reda. Ya, mau nyebrang sungai, kan biasa tuh. Saya dulu juga pas mahasiswa, kan tidak punya kendaraan ya. Jadi bolak-balik ke kampus setiap hari jalan kaki. Itu kalau jalan pintas melewati sungai kecil. Kalau kondisi sungainya sedang biasa, ya, tidak sedang hujan, melewatinya gampang karena batu-batu besar tuh nongol semua. Jadi kita tinggal berjalan dari batu ke batu. Tapi kalau sedang hujan ya jangan dilewati, karena airnya bisa sampai ke dada ya. Ya tidak sampai tenggelam, tapi kan kalau ke kampus dalam keadaan basah kuyup kan lucu juga, cari jalan yang lebih jauh. Nah, jadi begitu kurang lebih ilustrasinya. Di hatinya memang berniat untuk kembali. Karena itu paling lama setelah 3 bulan dia pergi, dia mulai menghubungi lagi, memberi kabar kembali, dan seterusnya. Itu 2 tanda bahwa mantan ini pergi, ya, sebenarnya bukan karena dia ingin pergi, tetapi karena memang kondisi tidak memungkinkan untuk dia bertahan pada saat ini. Nah, jadi ya, dunia ini memang rumit, ya, memang tidak semua yang kita inginkan kemudian mendapatkan support, dukungan dari lingkungan, dari orang-orang terdekat kita. Karena itu apapun keadaan yang Anda hadapi pada saat ini, tetaplah fokus kepada tujuan akhirat Anda. Karena sesungguhnya problematika kehidupan, pekerjaan, cinta, dan seterusnya, ini kan persoalan duniawiyah. Padahal kita kan di dunia itu seperti orang yang numpang berteduh tadi ketika hujan sedang turun. Ya, seperti musafir kalau bahasa hadis, yang numpang berteduh sejenak untuk kemudian melanjutkan perjalanan kembali menuju akhirat. Maka di dalam sebuah hadis dijelaskan, ma'ana fid dunya
illa karakibin istazalla tahta syajaratin summa roha wa tarokaha. Tidaklah aku tinggal di dunia melainkan seperti musafir yang berteduh di bawah pohon dan beristirahat, lalu musafir tersebut meninggalkannya. Demikian yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Di dunia itu seperti orang yang berteduh untuk melanjutkan kembali perjalanan abadi menuju akhirat. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.